Halo Bima Saktian, berjumpa lagi dengan saya Dandi. Kali ini saya akan membahas soft skill kecerdasan emosional. Poin 1, memahami konsep kecerdasan emosional dan pentingnya dalam dunia kerja. Poin 2, mengembangkan kemampuan untuk mengelola emosi diri dan emosi orang lain secara efektif. Yang poin ketiga, meningkatkan keterampilan dalam berinteraksi dengan rekan kerja, manajer, klien dengan kecerdasan emosional yang tinggi. Dan yang poin keempat, yaitu meningkatkan kemampuan untuk mengambil keputusan, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan tim dengan emosi yang lebih terkendali. Definisi kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan emosional atau emotional intelligence adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola, memanfaatkan emosi dalam diri sendiri dan orang lain dengan cara positif untuk mengurangi stres, berkomunikasi dengan efektif, berempati, dan memecahkan masalah. Dan yang pertama itu, meningkatkan hubungan interpersonal, kolaborasi, dan komunikasi di tempat kerja kita dengan rekan-rekan juga ya. Poin kedua itu, meningkatkan kepemimpinan dan kemampuan bekerja di dalam tim. Poin ketiga, membantu mengelola stres, ketegangan, dan tantangan yang sering muncul di lingkungan kerja. Dan yang terakhir itu, membantu membuat keputusan yang lebih baik dan beradaptasi dengan perubahan. Menurut Daniel Goleman, seorang psikolog yang mempopulerkan konsep EQ atau Emotional Intelligence, membagi kecerdasan emosional menjadi 5 utama. Komponen yang pertama itu adalah kesadaran diri atau self-awareness. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi diri kita sendiri, serta mengetahui kekuatan dan kelemahan pribadi. Nah, hal ini juga melibatkan pemahaman tentang bagaimana perasaan atau emosi dapat mempengaruhi perilaku, keputusan, dan interaksi dengan orang lain. Di dalam konteks dunia kerja, kesadaran diri juga sangat penting. Misalnya ketika seseorang merasa frustasi atau cemas terhadap suatu proyek, dan menyadari bagaimana perasaan tersebut bisa mempengaruhi kinerja, komunikasi, dan hubungan dengan tim. Nah, dengan self-awareness yang baik, itu tuh individu dapat mengelola emosi dengan cara lebih efektif, meningkatkan produktivitas, dan menjaga hubungan profesional yang lebih sehat gitu ya. Oke, yang kedua itu ada pengelolaan diri atau self-regulation. Pengelolaan diri itu adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi dan impuls, menjaga sikap positif, serta tetap tenang dalam situasi stres. Ini juga mencakup kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan menghadapi tantangan dengan cara yang konstruktif. Nah, dengan pengelolaan diri yang baik, seseorang itu bisa mengelola stres, menjaga fokus, dan tetap produktif meskipun kita dihadapkan pada situasi yang sulit atau penuh dengan tekanan. Nah, yang ketiga itu ada motivasi. Motivasi adalah kemampuan untuk mengatur motivasi diri, tetap fokus pada tujuan, dan mempertahankan semangat meskipun menghadapi hambatan ataupun kegagalan. Nah, individu yang termotivasi itu biasanya itu memiliki komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan atau dorongan kuat untuk terus berkembang gitu. Nah, kemampuan ini juga penting sekali untuk menjaga kinerja yang konsisten dan mengatasi tantangan yang muncul di sepanjang perjalanan menuju pencapaian tujuan. Poin keempat itu ada empati. Nah, empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan emosi orang lain, serta mendengarkan secara aktif dan merespon kebutuhan perasaan mereka dengan perhatian dan pengertian. Nah, di dunia kerja juga, empati itu sangat penting, seperti ketika seseorang menunjukkan perhatian terhadap rekan kerja yang merasa tertekan atau stres, serta memberikan dukungan yang sesuai. Kemampuan ini juga membantu membangun hubungan yang lebih baik antar anggota tim
dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih mendukung dan kolaboratif. Nah, poin kelima itu ada keterampilan atau social skills. Nah, keterampilan sosial ini adalah kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain secara positif dan produktif, serta membangun hubungan yang kuat, berkolaborasi dengan baik, dan memimpin dengan empati. Nah, di dunia kerja juga, keterampilan sosial ini sangat penting. Nah, seperti ini, komunikasi secara efektif dengan rekan kerja, menyelesaikan konflik antar tim, serta dengan cara konstruktif dan bekerjasama untuk mencapai tujuan atau goals bersama. Kemampuan ini juga membantu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, meningkatkan kerjasama tim, dan memastikan tercapainya hasil yang optimal. Poin pertama adalah meningkatkan komunikasi. Anda dapat lebih mudah memahami dan merespon kebutuhan orang lain, baik dalam percakapan satu lawan satu maupun saat berbicara di depan tim atau umum. Yang kedua, memecahkan konflik dengan lebih efektif. Nah, karyawan dengan EQ yang tinggi biasanya itu dapat meredakan ketegangan dan mengelola konflik antar individu atau dalam tim dengan cara yang konstruktif. Nah, yang ketiga, meningkatkan kepemimpinan. Pemimpin yang memiliki EQ yang tinggi dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan tim, menginspirasi, dan memberi dukungan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang keempat, mengelola stres dan ketegangan. EQ juga membantu individu untuk hidup tenang dan terkendali dalam setiap situasi yang menantang dan memungkinkan mereka untuk berpikir jernih dan membuat keputusan yang tepat. Lalu yang kelima, meningkatkan kerjasama antar tim. Orang-orang dengan EQ yang tinggi biasanya itu lebih mampu dalam bekerja dalam tim, mendengarkan perspektif orang lain, dan berkolaborasi dengan baik. Poin pertama, meningkatkan kesadaran diri atau self-awareness. Nah, lakukan refleksi diri secara rutin untuk memahami perasaan dan reaksi Anda dalam berbagai situasi di lingkungan kerja. Nah, gunakan umpan balik dari rekan atau atasan untuk mengenali kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Poin kedua, praktikkan pengelolaan diri atau self-regulation. Ketika emosi mulai muncul emosi negatif, cobalah untuk menarik nafas dalam-dalam dan memberi diri Anda waktu untuk merespon secara rasional. Lalu, belajar untuk mengendalikan reaksi impulsif dan lebih memilih untuk merespon secara positif. Poin ketiga, menjaga motivasi diri atau self-motivation. Nah, pada motivasi diri ini, tetapkan tujuan pribadi yang jelas dan terus dorong diri Anda untuk mencapainya meskipun menghadapi rintangan. Nah, temukan makna dan kepuasan dalam pekerjaan Anda untuk meningkatkan semangat dan antusiasme dalam melakukan pekerjaan. Poin keempat, meningkatkan empati diri. Latih diri Anda untuk mendengarkan secara aktif saat berinteraksi dengan orang lain. Berusaha untuk memahami perasaan dan perspektif mereka. Perhatikan bahasa tubuh dan ekspresi wajah untuk menangkap sinyal emosional yang tidak diungkapkan secara verbal. Lalu, poin kelima, yaitu mengembangkan keterampilan sosial. Nah, mengembangkan keterampilan sosial, bangun hubungan yang baik dengan rekan kerja, komunikasi yang efektif adalah kunci. Lalu, latih keterampilan komunikasi Anda dengan berbicara secara jelas dan terbuka, serta mendengarkan dengan penuh perhatian. Dan belajarlah menyelesaikan konflik dengan cara yang menghormati perasaan orang lain dan mencari win solution. Oke. Tips untuk yang pertama ini, luangkan waktu untuk refleksi diri. Cobalah secara rutin menilai bagaimana perasaan Anda dalam situasi kerja tertentu dan bagaimana perasaan tersebut mempengaruhi tindakan Anda. Yang kedua, menerima umpan balik atau feedback secara lebih terbuka. Terima umpan balik atau feedback dari rekan kerja, atasan, ataupun dengan klien dengan sikap yang positif. Dan gunakan informasi tersebut untuk pengembangan diri Anda. Yang poin ketiga, berlatih mendengarkan dengan lebih aktif. Fokus pada orang yang sedang berbicara tanpa menginterupsi. Dan tunjukkan bahwa Anda itu mendengarkan dengan memberikan respon yang relevan. Nah, poin yang terakhir, tingkatkan kemampuan untuk mengelola stres, karena bagaimanapun penyakit itu datangnya dari pikiran ya. Praktikkan teknik relaksasi seperti pernapasan atau meditasi untuk menjaga ketenangan dan situasi yang penuh dengan tekanan.
Baik, kesimpulannya adalah kecerdasan emosional itu adalah keterampilan yang sangat penting nih di dalam dunia kerja yang memungkinkan kita itu berinteraksi dengan lebih efektif, memecahkan masalah, dan bekerja sama dalam tim. Lalu dengan meningkatkan IQ kita bisa meningkatkan hubungan interpersonal, kepemimpinan, dan kinerja secara keseluruhan. Yang terakhir, mengembangkan kecerdasan emosional juga membutuhkan waktu dan latihan, tetapi hasilnya akan sangat bermanfaat bagi perkembangan profesionalitas Anda. Dengan materi ini, Bima Saktian akan lebih memahami pentingnya kecerdasan emosional dalam dunia kerja dan bagaimana cara mengembangkan serta menerapkannya dalam situasi profesional. Ya, demikian materi soft skill kecerdasan emosional yang telah saya sampaikan. Saya Dandi dari Bima Sakti, mohon pamit. Sampai ketemu di e-learning selanjutnya. Have a nice day.